kiranya berlaku infection, what is problem in treating bone infection ya? Satu, kalaunya berlakunya infection yang kronik kepada tulang dari segi quality, the bone is what they call it too soft. I mean bone is lysis. Lysis maksudnya mereput ya, mati, menjadi semakin lemah ya, menyebabkan senang patah. Okey. Jadi kalau berlakunya infeksi yang tidak dikawal ya, ia akan menyebabkan satu proses di mana kawasan yang patah itu akan terbentuk, you call it pseudoarthrosis, maksudnya sendi yang bukan asal ya, sendi palsu. Okey, sendi palsu. Selain itu, kalau dia ada gap yang kosong tu, menyebabkan pen yang ada kat dalam tu dia tak dapat menampung ya, gap yang besar, lama-kelamaan dia akan gagal, dia akan patah. Okey. Dari segi kalau kanak-kanak ya, sekiranya berlaku infeksi di kawasan tumbesaran tulang, menyebabkan tulang itu menjadi kecacatan, bukan kecacatan, tumbesarannya akan terbantut ya, tidak boleh membesar. So, nanti berlaku keadaan di mana limb discrepancy, maksudnya kakinya enggak sama panjangnya. Nanti kita ada case ya, kasus-kasus yang kena kongsi nanti ya. Selain itu, sekiranya berlaku kawasan tumbesaran di bahagian luar atau bahagian dalam di kawasan sendi, menyebabkan tulang itu boleh membengkok ya, sama ke arah luar atau ke arah dalam. Dan yang last but not least is tulang akan menjadi pendek. So kita perlu panjangkan tulang ya. Ini adalah problem with bone infection. So once you have a bone infections, satu lagi, pesakit perlu menginap terlampau lama di ward ya. So ini akan mengembangkan increase in treatment cost. Maksudnya kos perawatan akan meningkat. Satu lagi, penggunaan antibiotik yang terlampau lama. Antibiotik terlampau lama ini adalah tidak bersesuaian ya, sebab ia akan memberi kesan komplikasi kepada jantung, kepada buah pinggang, ginjal dan juga hati ya. And then we call it, satu lagi, kalau infeksi itu terlampau multi organism, maksud terlampau banyak bakteria ya, menyebabkan penggunaan antibiotik yang you call it strong antibiotic, which is not good also for the kidney. And but again, as I mentioned before, kos rawatan akan meningkat, bebanan kepada pesakit ya. So ini adalah contoh-contoh. Okey. Jadi ini mengenai tadi dokter mengatakan ada tulang yang pendek, tulang yang panjang, tulang yang kosong dan segalanya untuk diselamatkan. Jadi ada berbagai cara yang dokter bisa membantu menerangkan kepada kami cara-cara bagaimana pemindahan tulangnya dan bagaimana memanjangkannya serta membetulkan atau tulang yang bengkok. Tentu ada cara yang tidak perlu sampai amputasi. Jadi dokter bisa bantu untuk kita memberikan keterangan. So untuk rawatan infeksi, kita kena berpegang ya kepada principles of treatment. The principles of treatment is you need to control the infection. So untuk mengawal infeksinya, sekiranya berlaku infeksi kepada tulang, nak tak nak, you have no choice, you need to cut the dead bone. Okay, that one. So at the same time, when you cut the dead bone, you need to fill up the bone. So you need to do either a bone transport or bone lengthening. So it's in simple. So let's say another thing is we have to get the proper alignment. So even though we do a transport anything, but alignment atau paksi ya, alignment ya. Alignment tulang tu kita kena pastikan dalam keadaan yang betul kan. Dia tak boleh misalignment. So nanti akan defect, terutama dari segi pergerakan kaki ya, kalau misalignment. Satu lagi, you have to immobilize the bone. So immobilize the bone supaya bone itu tak banyak bergerak. And it also will prevent any pseudo or non-union. Okay, kalau dia banyak bergerak. And the last but not least, we need to get back the length of the bone sama seperti asal ya, sebolehnya seperti asal ya. So dari segi prinsipal caranya sama ada bone transport, bone lengthening atau deformity correction. In infection, if you want to keep the same length of bone, you just transport the bone. This means you cut one part of the bone after you take out the the infected bone. You cut the either
upper bone or lower bone, you transport it ya. Transport, nanti saya akan bagi contoh macam mana kadar pemindahan tulang dilakukan ya, dan kadar berapa lama pesakit itu expectation untuk menggunakan alatnya, atau ekspektasi bilanya sembuh ya, bila tulang akan sembuh. Semestinya pesakit akan tanya ya, berapa lama rawatan ni. So at least we give the idea how long is the treatment. Usually in general for limb reconstructive surgery, treatmentnya, time of duration of treatment usually take at least 1 year. At least. So mentally you need to inform the patient, and patient bersedia ya, bersedia untuk rawatan yang agak panjang. Sebab kebanyakan kalau pesakit you tidak terangkan rawatan berapa lama, kadang-kadang along the way tiba-tiba pesakit itu kecewa ya, putus asa. So you will, what do you call it, your effort will berhenti. So your effort is just you waste your effort. Okay. So it's a frustrated. So to become, it's not promotion, to be involved in this limb reconstructive surgery, you have to be patient. Either you as a doctor and also the patient. That's a key point. Okay, that's a key point. If both of you, one of you is not patient, no point you do this type of surgery. Okay. Satu lagi, kalau tulang tu hilang dan pendek, kita akan panjangkan. Kalau tulang tu infection and berlaku deformity atau bengkok, kita akan korekkan ya. So nanti saya akan tunjukkan cara di mana rawatan dilakukan ya, sama ada pemanjangan, pemindahan atau melakukan deformity correction atau meluruskan tulang yang bengkok ya. Oke itu ya dok. Oke. Jadi dokter untuk treatment mengenai tulang, pembetulan tulang tanpa amputasi dan segalanya itu perlu satu kesabaran. Artinya dia adalah proses yang berlangsung dari waktu ke waktu, tidak bisa sekali langsung menjadi baik. Betul. Begitu ya dok. Betul. Nah yang ingin kita tahu dok, bagaimana sih cara dokter melakukannya, merawat tulang yang infeksi dan memperbaiki atau melakukan teknik operasi limb reconstructive surgery itu, sehingga dengan berjalannya waktu antara pasien dan dokter sepakat dalam kurun waktu yang tidak pendek, artinya akan makan proses waktu yang panjang. Sekiranya berlaku bone loss atau due to infection atau dari gambar daripada kemalangan dia sendiri, tulang itu hilang ya. Sekiranya tulang itu less than 4 cm ya, dia punya cut point. So that 4 cm, if less than 4 cm, you can do we call it bone grafting. Maksudnya kita ambil tulang daripada anggota pinggul ya, anggota pinggul, kita ambil tulang, kita masukkan tempat yang kosong tu, dan insyaAllah tulang itu akan terbentuk ya, dengan sokongan pen ya. Tapi sekiranya tulang itu more than 4 cm, it's quite impossible for you to get a lot of bone to fill up that area. So this need special treatment, which call it, using this limb reconstructive surgery to fill up the gap. So you need to bring the bone to fill up the empty area. But at the same time, the area that you leave, after you transport, the area that you leave kosong ke atas tu, nanti dia akan tumbuh tulang yang baru ya. Ini adalah the magic of the bone and the magic of the healing process of the bone. Okay, tapi dia perlu dilakukan dengan keadaan yang tertentu ya, kadar tertentu. Okay, maksudnya di sini gambar rajah kita tengok ya, gambar rajah ni ya, yang gambar ni ya. So ini adalah cara-cara proses di mana tulang ini proses, contoh di mana kita melakukan proses pemindahan tulang ya. So apabila kita kirakan hari pertama, di mana tulang yang kosong tapi tulang di atas tu kita potong ya, dan tulang itu selepas dipotong dia ada, we call it latency phase, tempoh rehat. Kita tak boleh terus bawa tulang tu ke bawah ya, kita kena tunggu at least 1 week. Maksudnya kita membenarkan area yang kita potong terbentuknya salur darah yang kecil yang baru ya, supaya kawasan itu akan terbentuk tulang yang baru nanti ya, selepas ditinggalkan nanti. Selepas itu kita katakan
kehilangan tulang, kita ambil contoh dalam 5 cm ya. 5 cm bersamaan dengan 50 mm. Okey. Tempoh pemindahan tulang atau pemanjangan tulang atau corrective deformity correction, tempohnya adalah 1 mm per hari. So, contohnya yang 50 mm ya, kita ada 50 hari untuk memindahkan tulang dari kawasan atas atau bawah ke tempat yang kosong ya. Selepas tulang itu bertemu, hujungnya bertemu, kita kena count, kena kira tempoh untuk tulang itu terbentuk di dalam keadaan 2 atau 3 kali tempoh pemindahan tulang. That means 50 hari, you darab, kita ambil tempoh yang maksimum ya, 3 kali. So, 3 didarab dengan 50, 150 hari, dicampur dengan 50 hari kita pemindahannya, total adalah 200 hari. So, 200 hari kita akan maklumkan kepada pesakit, tulang ini akan terbentuk dengan tempoh 200 hari. So, 200 hari kita bagi dengan 30 mungkin dalam berapa bulan ya? 6 bulan macam tu ya. So, pesakit ni sudah bersedia dari mental, rawatan ini at least for 6 months. 6 months. So, we have to explain this to patient. Okay, baru pesakit itu faham. And antara alat-alat yang digunakan untuk merawat pesakit limb reconstructive surgery ada seperti berikut ya. Dia ada 2 alatan yang kita panggil monorail fixator. Maksud monorail ini adalah satu batang yang gelong ya. Whereas another one is a ring fixator. Maksudnya gegelung bulat dia, terdiri daripada yang dihasilkan daripada Russian, the first inventor, the one that create this ring fixator, the name is Ilizarov. So everywhere you go to the whole world, they will talk about Ilizarov, they'll know this is the type of technique of treatment. Another one is they develop using a computerized. That's mean computerized. They use a hexapod. Hexapod maksudnya hexapod ya. Hexapod macam kalau kamera ya, yang tripod, tripod. Yang ni hexapod ada 6 ya, batang 6. So ini adalah menggunakan teknik komputer, di mana kita akan melakukan calculation, maksudnya pengiraan menggunakan komputer, and then komputer akan membantu kita mengira berapa panjang satu strat, maksudnya satu batang dipendekkan, dipanjangkan untuk meluruskan tulang. Biasa melakukan meluruskan tulang, selain itu boleh memanjangkan tulang ya. Ini terutama untuk ini adalah hexapod ya, dinamakan auto. This is one of the example, you call it SUV. SUV is also by the Russian. It's by the Ukraine surgeon. There are 3 of them. There's a name SUV. 3 orang ya. So kombinasi nama.